Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian rutin ya, yang dalam kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menggantikan ustadz kita yang sedang berhalangan karena pergi ke tanah suci. Jadi mudah-mudahan beliau lancar ibadahnya dan juga mendoakan kita di sana ya. Teman-teman Irsadiyin ini, jadi kalau nggak salah itu 2 tahun lalu, udah lama ya, 2 tahun lalu ya. Tuh kita pernah bahas tantangan pemuda zaman now gitu, ya. Jadi sekarang kita lanjutkan saja ya, khususnya ujian keimanan di zaman sekarang. Memang agak berbeda. Kalau sempat saya flashback bahwa orang beriman ini pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji ya. Karena untuk membuktikan imannya benar atau imannya palsu ya. Imannya itu kokoh atau imannya bisa terombang-ambing. Nah, maka kita coba lihat dulu aja deh ayat-ayat Al-Qur'an ya yang membahas tentang cobaan atau ujian ya. Baik. Ini kan yang paling terkenal itu ada di surat Al-Ankabut ya, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsibannas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, kami telah beriman, namun mereka kemudian tidak diuji lagi? Kan enggak ya. Pasti akan diuji. Jadi kalau keimanan kita diuji itu sunatullah gitu ya. Jadi itu sudah pasti hakikatnya kita akan diuji nih. Nah, maka makna ujian di sini, nah itu nanti maknanya ada banyak tuh ya, maknanya nanti ada banyak. Nah, misalnya sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan makna ujian itu, kata-kata yang digunakan tuh fitnah. Nah, ini dia. Nah, dan fitnah itu definisinya banyak, tafsirannya banyak ya. Jadi fitnah itu sesuai konteksnya nanti ya. Misalnya ada yang terkenal itu ya, al fitnatu asyaddu minal qasal kan gitu ya. Nah, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, itu ya. Bukan pembunuhan Brigadir Yosua loh, bukan ya. Nah, tapi itu pembunuhan juga itu ya. Benar-benar ya. Ini karena live jadi kita harus hati-hati kalau ngomongnya. Teman-teman Irsadiyin, jadi kan itu konteksnya kalau kita buka tafsir bukan fitnah yang memfitnah orang lain, enggak, tapi ternyata maknanya adalah syirik. Jadi syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, sehingga kalau kita gunakan cobaan ujian itu salah satunya Allah Subhanahu wa taala gunakan kata fitnah juga. Tapi nanti ada definisi yang lain ya. Jadi fitnah itu juga bisa yang kemudian maknanya adalah memalingkan dari jalan kebenaran dan menolaknya gitu ya. Wahdarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Sehingga makna fitnah itu juga bisa malingkan dari jalan kebenaran dan menolaknya. Ada juga makna fitnah itu siksa ya. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinun. Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung
bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mendapatkan siksaan. Ya, jadi maknanya banyak. Nah, termasuk ini maknanya adalah syirik atau kekufuran. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka itu sampai nggak ada fitnah. Ada pula makna fitnah yang kemudian kemaksiatan atau kemunafikan, itu juga makna fitnah dalam Al-Quran. Ada juga yang bentuknya samar, kebenaran ya, atau kebatilan, itu juga salah satu makna fitnah ya. Ada juga penyesatan ya, pembunuhan ya, penawanan ya, perselisihan pendapat ya. Bahkan juga bisa gila tuh ya. Jadi memang banyak makna fitnah itu, sehingga kesimpulannya itu adalah sesuai dengan konteksnya gitu. Ya, baik. Nah, berkenaan dengan ini kita perlu pahami ya, bagi kita yang hidup di akhir zaman ya, fitnah di akhir zaman itu cukup banyak ya, dan konsekuensinya itu besar. Nah, misalnya ya, kalau kita lihat yang lebih pendek aja nih ya. Badirul bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Sampai kemudian hati-hati fitanan. Nah, ini jamak dari fitnah, kan banyak fitnah-fitnah. Yang mana fitnah-fitnah itu datangnya kaqita'il lailil mudlim. Yang datangnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu datangnya malam, fitnahnya sudah gelap, ya, datangnya pun pada malam gelap gulita. Jadi fitnah itu nggak kelihatan. Jadi ini fitnah apa bukan kita nggak tahu. Ini apa kebaikan apa kebenaran, ini susah dipahami. Ya. Ini kebaikan apa keburukan kita nggak tahu deh. Karena dia datangnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Karena orang nggak mengenali ya ini baik atau buruk ya, ini ketaatan atau kemaksiatan, ini berfaedah atau anfaedah, maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirun. Gara-gara fitnah begitu, pagi orang itu masih beriman, tapi sore harinya dia sudah kafir. Atau dibalik ya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Sore dia masih beriman, paginya dia sudah kafir. Ya. Bahkan sampai ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Wah, ini gara-gara fitnah dia akhirnya gampang banget tuh menjual keimanannya, menjual agamanya, ya, menjual keyakinannya supaya dia mendapatkan kesenangan dunia, atau supaya dia mendapatkan ya harta lah gitu ya, tahta gitu, wanita gitu ya, Toyota dan lain sebagainya. Nggak perlu nyebut merek juga lagi ya gitu ya. Baik, nah teman-teman sekalian, ini kita lihat nih ya, salah satu fitnah yang Rasulullah SAW kabarkan. Nah ini entah sudah terjadi apa belum nih ya. Misalnya ada fitnah terangkatnya ilmu. Nah, kita lihat hadis-hadisnya dulu ya, nanti baru kemudian kita lihat kenyataannya gitu ya. Inna min asyradis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ya, an yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Jadi ilmu ini jadi hilang gitu ya. Makanya selama kajian kita masih tetap ada, kita berarti berupaya supaya jangan terjadi itu terangkatnya ilmu. Maka lanjutkan saja nih kajian setiap pekan kan ya gitu ya. Walaupun pesertanya tambah banyak, alhamdulillah gitu ya. Tambah banyak maju maksudnya ya. Ya nggak ada masalah ya. Karena yang penting kita harus jangan sampai ilmu ini hilang ya. Jangan sampai, kan kemarin lihat kan yang diwawancarai di CF Citayam Fashion Week itu loh ya. Nah, itu kan anak-anak remaja kan ya, ditanyain gitu ya. Dia tuh masalah dasar rukun iman, rukun Islam aja nggak hafal loh, bayangin tuh, ya kan? Bacaan sholat aja mungkin nggak bisa tuh, ya. Nah itu target dakwah tuh sebenarnya. Ya. Artinya itulah saking ilmu itu terangkat, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, wajbutal jahl. Yang terjadi adalah kebodohan tuh.
di mana-mana merebak kebodohan. Nah, ini kita harus waspada sehingga terus saja kajian ini diadakan ya. Jadi apapun bagaimanapun tetap harus kita adakan seminggu sekali, itu sudah cukup lah. Kali sambil kita kemudian nambah yang lain. Nah, wa yusrobal khamr, kemudian khamr diminum. Nah, ini kemarin kan lagi rame itu masalah sayap suci ya. Ya, gitu. Holy Wing, ya, Holy Wing, ya. Namanya mah bagus ya, sayap suci, ternyata mengelabui gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya adalah hiburan malam, ya. Tapi dia ngakunya restoran. Nah, padahal pajak hiburan malam sama pajak restoran tuh beda, ya. Nah, dia ngelabui itu, ya. Maka ditutup sekalian, nggak bayar pajak kan gitu ya. Jadi wallahu alam dia. Pemerintah menutupnya itu motivasinya karena pengen memberantas kemaksiatan khamr ya, atau karena memang dia menghukum dia karena nggak bayar pajak kan gitu ya. Oh alam, tapi kita apresiasi lah ya, kita apresiasi karena mau nggak mau memang khamr itu bukan haram ya, dalam undang-undang kita itu belum jadi haram ya, haramnya tuh terbatas gitu. Artinya kalau usia di bawah umur itu nggak boleh, nah, tapi kalau usia di atas, nah itu baru boleh gitulah. Sama lah kayak nonton film itu kan, ada minimal usianya kan, nah itu dia sama sebenarnya ya. Ini nonton tuh nggak haram ya, haramnya terbatas ya gitu ya. Biasanya ada tanda PG, parental guide kan gitu ya. Jadi harus dengan bimbingan orang tua kan gitu. Ya, kalau KKN di desa penari perlu pakai bimbingan orang tua nggak? Belum, nggak nonton ya? Nah, jadi sukanya nonton apa? Drama Korea? Oh enggak. Oh yang ku menangis paling gitu ya. Indosiar. Ya, baik enggak baik ya. Terus wayat harol zina kemudian jadi terang-terangan. Nah ini banyak yang nanti kita coba lihat kenyataannya ya. Ini kita coba membaca hadis Nabi yang beliau SAW dulu. Nah, misalnya ada lagi nih. Nah ini yang kemudian ini juga jadi ciri utama akhir zaman. Di akhir zaman itu nanti akan muncul fitnah yang disebut fitnah al-harj. Nah, apa fitnah al-harj itu? Ternyata fitnah tentang pembunuhan. Nah, itu dia. Jadi gampang sekali menghilangkan nyawa manusia ya, dengan sengaja, bukan tanpa sengaja gitu ya. Tapi dengan sengaja gampang sekali menghilangkan nyawa seseorang walaupun sudah minta ampun kan gitu. Ya kan, udah minta ampun tapi tetap ditembak kan begitu ya. Nah, itu di film-film gitu loh ya. Nah ini juga ada. Nah ini mungkin yang paling yang paling cocok nih ya. Ini. Badiru bil mauti sitta. Nah ini segeralah melakukan amalan sebelum datang kematian ya. Dan bersegeralah melakukan 6 hal sebelum datangnya kematian. Badiru bil amal tadi ya. Segeralah melakukan 6 hal sebelum datangnya kematian. Nah ini kita coba lihat nih ya. Jadi artinya ini jadi perhatian kita bersama nih. Apa itu ya? Imratas sufaha, pemimpin yang bodoh. Nah ini pemimpin yang bodoh ini maksudnya dia nggak capable dalam memimpin, cuman dia jadi pemimpin itu karena ketenarannya, karena kekayaannya, karena modalnya gitu ya, karena manipulasi suaranya itu juga bisa ya. Jadi kalau jadi pemimpin sekarang itu kan nggak harus cerdas-cerdas amat gitu ya, nggak harus lulusan sekolah kepemimpinan, enggak ya. Jadi pemimpin sekarang itu yang penting kamu punya modal untuk membiayai kampanye kan gitu ya.
Sehingga kalau kemudian kamu sudah keluar modal dan kamu nggak jadi, kan gitu ya. Itu kadang-kadang modalnya minta dibalikin ya. Atau ketika dia jadi dia mau balik modal. Biasanya tuh begitu. Nah, atau mungkin dia mantan artis gitu ya, atau dia artis ya. Tapi kemudian dia nggak punya ceritanya tuh belajar tentang ilmu politik, ilmu tentang masyarakat gitu ya. Enggak, tapi karena dia punya masa, dia didompleng sama partai tertentu supaya bisa terpilih menjadi pemimpin kan begitu ya. Tentu dengan modal yang tidak sedikit. Jadi artinya kepemimpinan sekarang itu memilih dirinya sendiri gitu. Ya, beda sama pemilu tahun 55 loh ya, yang Partai Masyumi menang nomor 2, dia Partai Islam menang nomor 2. Itu rakyat yang milih tuh. Jadi rakyat, masyarakat yang urunan yang memilih calonnya gitu ya. Jadi artinya rakyat yang minta supaya dia menjadi wakil gitu ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Siapa yang jadi wakil gitu ya? Yang saya pilih siapa kan enggak tahu kan gitu ya. Apalagi rakyat-rakyat yang terpencil gitu ya. Taunya mereka kadang-kadang mendapat suap dari pemilihan kan ya. Pokoknya nyoblos yang ini ya, gambarnya ini, nomornya ini, fotonya ini, nanti dikasih ini kan gitu ya. Nah itu, jadi itu makanya lahir pemimpin yang bodoh gitu ya. Ini di negeri anta beranta loh ya gitu ya. Jangan nebak-nebak loh, bukan ya, saya bicara negeri anta beranta itu ya. Nah ya, kemudian lanjutannya ya, wa kasratas surat. Nah, ini dia ini ya. Ini tahu ini. Surat ini terjemahannya apa ini ya? Nah, ini banyaknya as-surat. Nah, ini jadi kalau sebenarnya surat ini dia penolong, penyokong gitu ya, atau apa? Pembela kekuasaan. Jadi dia backingnya kekuasaan gitu. Tuh maknanya itu yang kalau kita lihat dari penjelasan para ulama gitu. Jadi gini, cuman masalahnya kekuasaannya tuh zalim, bukan adil gitu loh. Ya. Sehingga harusnya ketika kekuasaan ini zalim, rakyat ini minta tolong kepada penolong, pembela, penyokong ini gitu. Tapi ternyata penolong, pembela, penyokong ini malah bukan membela rakyat, malah membela kekuasaan yang zalim itu. Sehingga banyak yang menafsirkan dan menerjemahkan yang dimaksud as-surat di hadis ini itu adalah aparat. Nah, gitu ya, itu ya syurtiyun. Nah, itu ya, itu maksudnya itu aparat gitu. Jadi aparat itu kan harusnya kan jadi pelindung ya, atau pengayom gitu ya, atau wasit kan gitu, saudara gitu ya. Kalau ada yang dua yang bertikai dia jadi wasit kan gitu kan ya. Dia mendamaikan atau dia berupaya mengislahkan, nah gitu ya, harusnya gitu. Tapi karena dia malah ikut main kan gitu ya. Nah terus dia mainnya itu sama yang punya kekuatan, sama yang punya power, nah gitu ya. Itu di negeri anta berantah, ya, nggak salah gitu. Ya. Terus ada lagi nih tandanya nih, wabai al hukmi, jual beli hukum. Jadi hukum itu bisa dijual beli, ya, bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Nah, itu, ya makanya ada yang sudah jadi tersangka karena kasus ikut dalam kerjasama buruk pembunuhan ya, tapi bisa bebas tuh ya, karena dia punya power, dia punya pengaruh ya. Tapi bagi yang nggak punya power, nggak punya pengaruh ya, walaupun dia punya anak kecil masih menyusui, dia tetap harus dipenjara bersama anaknya ya. Jadi nyusuin anak balitanya atau anak bayinya nyusuin di penjara ya, karena dia nggak punya power kan gitu ya. Itu dia. Ya, itu lagi-lagi terjadi di negeri anta berantah. Nah, ya, jadi kok kalau baca
hadis-hadis Nabi akhir zaman tuh kurang lebih ada 400-an hadis ya. Ada 400 hadis terkait akhir zaman. Itu kalau kita buka ya, itu kayaknya kok cocok banget gitu. Ya, cocok banget itu. Kadang-kadang kita perlu baca itu. Ya. Baik, nah ini kita coba pindah ya. Jadi memang ujiannya sekarang itu, nah ini kalau saya lihat nih ya. Ini yang kita perlu waspadai nih, ujian zaman now. Kalau dulu kan sempat saya bahas sekularisme, pluralisme, terus liberalisme ya, isme lah. Ini kita tambahin lagi nih ya, termasuk sama nanti kita akan bahas juga nih, mudah-mudahan ada cukup waktunya, tentang isme yang jadi program pemerintah, radikalisme. Nah itu kayak gimana sih definisi pemerintah tuh ya, ini kita coba bahas nanti di akhir. Kita bahas yang sesuai nyata dulu aja ya. Misalnya ini, nah kaum pelangi, nah, gitu ya. Ya. Karena ini belum ada konsentrasi pemerintah, terus terang, ya kan? Ya. Tapi kalau radikalisme, itu pemerintah memerangi banget tuh. Ya. Tapi kalau kaum pelangi, ini belum terlalu jadi masalah, gitu. Ya. Malah bisa dapat panggung nih kaum pelangi atas nama hak asasi manusia. Nah, teman-teman bisa follow nih IG-nya. Ini Ukti Lastari Limbong, nah, itu keren-keren tuh, ya kan? Ini saya ambil dari IG-nya beliau gitu ya, bisa di follow itu, dia. Gitu. Jangan follow IG-nya artis loh, ya, gitu ya, influencer atau yang bermanfaat, nah, itu. Nah, ya. Jadi gini, kita tuh dituntut toleransi dengan perbedaan, jadi kan. Mereka ini kan manusia, mereka ini punya kecenderungan seksual yang berbeda gitu. Jadi kita tuh harus toleransi karena itu haknya sebagai seorang manusia. Kita nggak boleh menjudge. Kita nggak boleh menghukumi bahwa itu keliru, nggak boleh. Ya, kita harus sama-sama melindungi, ya, karena sesama manusia yang punya hak untuk hidup dan hak untuk cenderung ke arah mana urusan seksualnya dia arahkan, ke sejenis atau ke lawan jenis atau kedua-duanya bisa. Nah, dan ini luar biasa dan ini didukung, dikampanyekan oleh banyak negara karena sudah ada 20 negara yang melegalkan LGBT. Ya, termasuk negara superpower Amerika. Ya, itu melegalkan LGBT dan sekarang itu membuat narasi dunia itu yang menolak LGBT dianggap intoleran, ya kan? Dianggap intoleran, ngeri banget tuh. Makanya kemarin kan ada filmnya Toy Story itu loh. Itu kan film itu zaman saya dulu tuh, udah seri kelima tuh ya. Tuh Toy Story itu film anak kecil, ya. Tapi sekarang muncul film Buzz Lightyear, ya. Wah, itu ditolak di negara-negara Islam termasuk di Indonesia. Ya, ngamuk-ngamuk Captain America itu. Ya. Captain America itu kan siapa namanya itu ya, pemainnya itu. Kan dia jadi ya, pengisi suaranya Buzz Lightyear. Dia ngamuk-ngamuk, dia menganggap yang menolak itu bodoh gitu. Ya, Captain America aja begitu ya. Itu dia. Jadi artinya ini ada masalah sebenarnya. Tuh. Buzz Lightyear ya, karena kayaknya sekarang ya film yang memuat konten LGBT itu banyak sekarang ya, dan itu harus dimaklumi ya. Kalau biasa kita tahunya ya, kalau Thailand tuh baru LGBT itu Thailand ya. Jadi kalau Thailand tuh ada 17 jenis kecenderungan seksual ya, 17 jenis kecenderungan seksual ya. Ada LGBT, ada lady boy, ini macam-macam tuh ya. Sampai pusing saya itu ya. Ini apa maksudnya? Jadi hati-hati tuh kalau di Thailand tuh katanya banyak yang begitu tuh ya. Jadi kalau ketemu perempuan Thailand harus yakin dulu tuh ya. Ini bener apa bukan? Ini perempuan apa bukan gitu. Ya Allah ya. Jangan-jangan lady boy lagi. Wah, ini gawat tuh ya. Bahaya itu. Baik, nah teman-teman sekalian, nah kita lihat nih sekarang ya. Jadi ini udah proyek nih,
Jadi PBB United Nations Development Program mengucurkan dana sebesar 8 juta, sekitar 108 miliar untuk komunitas LGBT dekade lalu sepertinya sudah menuai hasil. Nah, gitu ya. Followers kaum ini kini ditoleransi, dipromosikan oleh influencer dan selebriti, dinormalisasi via film, didukung lewat politik, dipuja dan dibela bahkan oleh kaum muslim itu sendiri. Kan masih ingat ketika podcast mualaf yang kepalanya botak itu ngundang itu kan ya. Kan itu sampai rame itu ya. Sampai rame. Ya, walaupun setelah itu beliau hapus sih konten itu beliau hapus ya. Konten podcast itu beliau hapus. Tapi itu sempat rame. Dan itu pun yang saya kagetnya itu 2 orang itu pasangan gay itu ya, pria bule sama pria pribumi itu ketika di tempat umum tuh banyak yang minta foto bareng tuh. Wah, ya. Termasuk ibu-ibu berjilbab juga ya Allah. Jadi karena dia mendapat pengakuan, dapat panggung melalui podcast yang ditonton jutaan orang itu, ya, jadi langsung tenar, kan gitu, ya, ngalah-ngalahin tenarnya Gus Samsudin sama pesulap merah, gitu ya. Oke, jadi sampai kemudian muncul normalisasi nih. Kamu kalau nggak suka sama LGBT ya tinggal di skip saja. Ya, jadi kalau kamu nggak suka ya, kamu nggak usah jutek lah sama itu ya. Kamu nggak usah mempermasalahkan karena ini adalah hak mereka gitu. Jadi kita tuh diarahkan tuh, lama kelamaan LGBT itu sesuatu yang wajar, yang normal, itu bukan penyakit ya. Bukan sekarang ilmu psikologi ya, tuh nggak tahu tuh ya. Dulu itu dianggap penyakit, dulu itu dianggap harus diobati, itu menyimpang dulu ya. Sekarang bisa dianggap normal. Ya. Makanya kan, nggak tahu dicoba lihat circle teman-teman Irsadiyin tuh, ya, teman-temannya, teman sekolah, teman kuliahnya, gitu ya. Ada nggak itu kira-kira, ya, yang seperti itu ya? Naudzubillah. Ya. Yes. Jadi kadang-kadang dianggap hal wajar kalau kita diam, ya, pelakunya bertambah karena orang baik banyak diam. Jadi memang ini bermasalah ini. Kalau kita nggak teriak, kita dituding intoleran. Kalau kita nggak teriak, mereka semakin banyak. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri itu secara zalim selama ada penduduk negeri tersebut yang muslihun. Ya, jadi bukan solihun. Ya, karena kalau cuman solihun dia baik, tapi baiknya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslihun dia baik dan dia berupaya memperbaiki orang lain. Nah, itu yang kita harus cari itu. Ya. Jadi kita aja nggak boleh diam ya, harus bersuara. Nah, jadi kalau mereka terang-terangan dan bangga dengan maksiat yang mereka lakukan, kenapa kita harus malu atau takut dalam menyampaikan kebaikan? Coba lihat nih komennya, ya kan? Tuh ditutupi tuh namanya, tapi kan tahu gambarnya kan, gitu ya. Nah, memang LGBT nggak boleh smart, ya. Sekolah bisa tinggian dia, prestasi bisa, bicara smart kan bukan dosa, apa enggak kan? Smart lah, nah ini mulai ini, ya. Jadi masalahnya tuh ditutupi dengan prestasinya lah gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu walaupun LGBT tapi berprestasi loh. Nah kan ya. Lah kamu ngomongnya normal tapi kamu gak berprestasi. Nah mending mana coba? Wah ini mulai nih ya. Ini udah permainan perbandingan pemikiran tuh ya. Jadi kita harus juga harus pinter main potar-patir itu ya. Harus tahu ilmu tentang membantah yang begini ini. Sehingga kita harus lebih banyak berisik agar perilaku maksiat tidak terus mendapatkan panggung dan atensi. Jadi melihat mereka memang bukan dengan kita menjudge, enggak, tapi bahwa kerabat kita, teman kita atau ada yang di circle kita itu sakit ya. Ini harus kita sembuhkan. Gimana caranya? Kita bantu supaya mereka itu sesuai dengan fitrahnya, kembali ke fitrahnya gitu ya. Jangan malah kemudian, jijik aku sama kamu. Oh jangan. Ya, itu bukan dakwah. Ya, dakwah itu mengajak, merangkul ya. Jadi walaupun kita dibully ya, kita dicap kadrun atau kita
bukan orang yang open minded, ya kita disebut close minded nggak apa-apa. Ya, jadi karena ini akhir zaman, kemaksiatan dianggap wajar, ditolerir. Yang menyampaikan kebenaran malah dikata panitia surga sok suci, ya kita tetap harus suarakan kebenaran. Gitu, ya, lanjut nih. Selamat datang di abad penuh fitnah dan kerusakan. Nah, ini kontennya Mbak Lastri Limbong, bagus-bagus nih, ya gitu. Ini karena ini sesuai dengan fakta. Kalau tadi hadisnya, ini kita lihat faktanya sekarang. Ya, apa itu? Selamat datang di abad 21, di mana seks itu murah dan cinta itu mahal. Zaman di mana orang tua mempersulit pernikahan, tapi anaknya dipacari gratis, mereka tak keberatan. Hari ini orang tua banyak melarang anaknya ke pengajian, takut jadi radikal, tapi tidak pernah gusar anaknya dibawa laki-laki ke tempat sepi untuk pacaran. Nah, ini udah mulai keliru nih. Bahkan sampai anak SD itu udah bisa pinter main cinta-cintaan sekarang gitu ya. Anak SD manggil papa mama, lu bayangin loh. Ya Allah, ya. Apalagi kemarin kan viral tuh, ya, yang nyanyi pas upacara 17 Agustus kan, ya, kan itu anak masih SD, kelas 6 SD kan, ya, yang lagunya viral itu, ya bagus lah, ya, kan seni gitu, ya, berprestasi, ya. Cuman masalahnya, apakah itu wajar anak SD menyanyikan lagu yang semi dangdut begitu, yang mana konten atau isi lirik lagunya itu terkait dengan percintaan kan gitu ya. Wajar nggak sih anak kelas 6 SD ngomong begitu? Nah gitu ya. Ini yang harusnya kita coba kritisi di sini ya. Ya, kita nggak menghalangi semua orang boleh berprestasi dong, apalagi sampai diundang ke istana negara gitu ya. Tapi apakah patut, apakah ada cocok nggak sih kalau kelas 6 SD ngomong percintaan gitu ya? Apa lulus SD dia mau nikah gitu ya? Ini aja belum ada nikah misalnya gitu ya. Wah, gitu ya. Ini kan masa kalah sama anak-anak kelas 6 SD ya. Ini yang agak-agak aneh gitu ya. Sampai di sisi lain kemarin juga viral tuh. Kemarin viral, sempat viral. Jadi salah seorang finalis Indonesian Idol dari Sumatera, namanya saya lupa, Liodra apa siapa ya. Jadi dia nyanyi ini, kalau siapa yang nyanyi yang 6 SD itu sama namanya? Yang kelas 6 SD tadi loh. Farel ya. Kalau Farel kan nyanyinya di 17 upacara 17-an ya. Nah, yang Liodra ini nyanyinya di mana, di acara hajatannya gitu ya. Jadi kalau Farel tuh di acara sakralnya, kalau Liodra nyanyi di acara hajatannya gitu. Itu nyanyi lagu daerah sebenarnya ya. Jadi lagu-lagu daerah tuh dia nyanyiin gitu ya. Pas dia mau nyanyiin lagu daerah Papua gitu ya. Jadi kita ngomong begini, selanjutnya lagu daerah dari Papua gitu ya. Terus dia ngomong begini setelah ngomong Papua itu, Papua merdeka gitu, dia ngomong gitu ya. Langsung gerakan yang kepingin Papua merdeka, tepuk tangan langsung. Jadi dia malah di acara kenegaraan dia nyanyi, ini lagu berikutnya adalah dari Papua merdeka loh, gitu ya. Lah, dikiranya dia pengen mendukung Papua merdeka, padahal enggak gitu ya. Ya Allah ya. Tapi orang Papua yang mendukung kemerdekaan tuh senang banget tuh. Ya, ini sudah suratan Tuhan gitu ya. Udah rahasia Tuhan. Kenapa dia ngomong merdeka pas mau nyanyikan lagu Papua ya, dan nyanyinya di acara kemerdekaan 17 Agustus. Repot banget nih. Baik. Banyak anak menduharkai orang tuanya demi gadget atau uang. Rumah dibakar, bahkan ibunya dibunuh karena keinginan tak dikabulkan. Dan ini udah jadi kenyataan ya. Jadi ada anak yang sampai membakar rumah gitu ya, sampai membunuh ibu. Hati-hati itu ya. Hari di mana kehilangan handphone lebih menyakitkan daripada hilang harga diri atau keperawanan ya. Hari-hari di mana modernisasi berarti ketelanjangan, open minded berarti menerima penyimpangan, seks sejenis
Free sex urusan pribadi, nggak perlu lagi untuk ditabukan. Hari di mana berpakaian setengah telanjang adalah sebuah kebebasan berekspresi. Namun kalau pakai cadar itu bukan bebas ya, tapi itu penindasan. Tidak NKRI, ciri kadrun ke Arab-Araban. Ya, sampai kemudian kita sempat lihat kan ada profesor yang ngomong seperti itu kan ya. Coba tak bukain aja. Ini memang kadang-kadang agak aneh lah zaman sekarang itu. Nih. Nah, ini bukan sekedar profesor, ini jadi ini apa? Ini. Ini. Tak bukain lagi. Mana ya menyambut? Nah ini dia. Minumnya jangan lupa dong. Mak. Ya, kohwa ta gitu ya. Koha malaban enggak apa-apa lah, sembarang. Mana ya? Bukan nih. Aduh, nggak ketemu ya. Di mana profesornya nih? Nih. Ada nih. Nah, nih dia nih, tuh kan? Ini rektor nih, ya. Jadi nggak main-main nih. Coba kan dia. Jadi beliau ini yang meloloskan LPDP gitu ya. LPDP itu beasiswa luar negeri itu. Ini kan sempat viral kemarin. Jadi beliau cerita ketika beliau meluluskan itu ya, 12 orang yang beliau wawancarain tidak satu pun menutup kepala ala gurun. Nah, gitu ya. Itu dia bilang begitu. Ya. Jadi menurut beliau kalau yang berkerudung itu namanya ketinggalan zaman tuh, ya. Jadi ya kadrun lah ya, mengekang kebebasan lah dan sebagainya. Pernah juga beliau ngomong ya, ketika bicara tentang Al-Quran nih, ya. Kalau nggak tahu saya ngaji tanpa tahu artinya gitu ya, kan bisa baca tafsirnya. Nah, terus beliau mengatakan begini, saya pernah melakukan itu saat kuliah S3 dulu. Wah, kitab suci kebanyakan. Kitab suci kebanyakan isinya dongeng zaman dahulu. Wah, saya lebih suka baca sains atau berita terkini untuk menambah wawasan. Nah, ya. Jadi model profesor yang kemudian nggak percaya Quran, wah itu banyak banget. Ya, banyak banget sekarang itu. Ya, jadi nggak jaminan profesor kemudian bisa tambah keimanannya, ya, tapi malah bisa jauh dari keimanannya. Naudzubillah, ya, mudah-mudahan beliau bisa kembali lah ya. Eman-eman ya. Mending kita bukan profesor tapi kita masih yakin Al-Qur'an gitu ya. Si selamat kita tuh. Ya, baik. Terus, hari ini para wanita lebih takut hamil daripada HIV. Ogah nikah dan mengusung child free. Nah, itu sudah ada kemarin ya. Artis itu ya. Dia mau nikah tapi dia nggak mau punya anak. Wah, gitu ya. Masih mending orang barat ya, nikahnya belakangan, kumpul kebo sampai punya anak 1, 2, 3 baru nikah gitu ya. Tapi masih punya anak ya. Sekarang kita enggak nih. Ya, kita mau nikah tapi nggak usah punya anak. Lu tambah gila nah sekarang ya. Aduh ya. Lama-lama nikahnya sejenis lagi karena nggak mau merepotkan diri. Nah, memilih apa ini kok di thread FWB ya? Friend benefit. Oh, berartinya kita teman saja ya, kita nggak usah terikat ada hubungan gitu ya, ya kan? Iya. Ya. Tapi kita boleh ngelakuin apa saja gitu ya. Nah, kita nggak ada tanggung jawab nih gitu ya, take and give gitu ya, suka sama suka, mau sama mau ya. Kamu boleh tak apa-apain, kamu boleh jalan sama yang lain kan gitu ya. Jadi pas kamu butuh, saya ada gitu ya. Pas saya butuh, kamu juga ada gitu ya. Tapi nggak ada tanggung jawab apa-apa gitu ya. Nah, jadi ini kan seks bebas gitu ya, legalisasi perzinahan ya.
Para pria takut nikah, tapi suka berhubungan seks kapan saja. Bahkan gay dianggap perbuatan lumrah, dipublikasikan mendapat panggung dari media. Menjual harga diri demi uang, kekayaan dan gelar sultan. Semua halal meski mengikuti jalan setan. Kapan hari ada sultan tuh, ternyata nipu ya kemarin tuh ya. Kan ada itu kemarin tuh ya. Dia sultan tapi nipu ternyata ya. Tangkap sekarang gitu ya. Yang masalah investasi apa itu ya? Koin-koin itu kan ya. Siapa namanya itu kan ya? Banyak itu. Ya Allah. Nah, di mana jabatan, pakaian, jenis kendaraan menentukan nilai seseorang. Uang digunakan untuk membeli dan menyuap. Senang hidup sang pemimpin di atas perut lapar rakyat miskin. Nah, baru-baru ini di sebuah negeri ya, kalender mau ngadain kalender saja 900 juta. Wah, kalender aja 900 juta tuh. Ya, masalah korden. Berapa itu ya? Ya Allah, ya luar biasa ini ya. Kalau ngadakan duit-duit begitu ya. Waduh. Sedangkan banyak rakyat yang terhimpit dan lain sebagainya. Ini ya. Itu di negeri antah berantah ya. Menyembah Tuhan menjadi sulit. Berislam langsung mendapat persekusi, dicurigai. Manusia lebih takut pada pejabat, pada polisi, pada bos, pada atasan daripada takut pada Sang Pencipta. Nah ini juga nih, ya. Jadi dia takut pekerjaannya hilang, ya. Dia takut ditangkap, jadi dia takut dihukum. Tapi dia nggak takut sama Tuhan. Nah, gitu. Sampai Pak Prof. Said Salim itu sejarawan kita itu kan bilang, kalau mau kita tuh bangkit harus ada yang ditakuti. Beliau nyontohkan Korea Utara sama Korea Selatan saling takut misalnya ya. Negara ini saling takut gitu ya. Malaysia loh. Jadi harus ada yang takuti supaya kita bangkit dari takut itu gitu ya. Sedangkan bangsa kita Tuhan aja nggak ditakuti. Nah, ya, tambah parah bangsa kita ini ya, naudzubillah gitu ya. Jangan sampai terjadi itu ya. Jadi dunia ini kalau ini sudah impian atau harapan dari yang punya akun IG-nya ini ya. Oh, dunia rusaknya engkau tanpa penerapan hukum Sang Pencipta. Sungguh menyedihkan tapi ini adalah realita. Nah, itu ya. Ini bagus nih posternya itu ya. The government will change. Pemerintahan pasti berubah. Tetapi ya, nilai-nilai keadilan atau nilai kebenaran dalam agama Islam itu nggak akan pernah berubah. Makanya loyalitas kita itu jangan keliru. Loyalitas kita tetap kita taruh kepada Allah, ya, bukan kepada pemerintahan. Karena pemerintahan itu datang silih berganti. Jadi pemerintahan itu yang benar adalah kalau pemerintahan kebijakannya sesuai dengan peraturan Allah kita dukung, ya. Tapi kalau kebijakan pemerintahan itu nggak sesuai dengan aturan Allah, kita harus kritisi, kita nasihati, kita luruskan, nah, gitu ya. Dakwah kan begitu, ya. Bukan berontak, kita nggak bicara berontak di sini, ya. Tapi kita bicara pelurusan, ya. Kita bicara koreksi, kita bicara nasihat. Ad-dinu an-nasihat itu yang kita lakukan, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan diam, ya. Dan bukan pembenaran juga, bukan, ya. Itu ya. Saya khawatir kalau jadi pembenaran nanti, ya. Gitu. Terus sabar gitu ya. Wah, ini gawat nih ya. Jangan sabar terus tapi sabar pasif nih. Kita lihat mahasiswa demo ya. Tadi demonya tentang demo 3 periode sebenarnya itu ya. Tapi ternyata mereka bikin poster-poster yang bermasalah. Kita lihat nih ya. Minta dihargai tapi dia menghinakan dirinya sendiri. Nah, kita lihat ini muslimah ini ya. Aku nggak mau 3 periode, tapi kalau 3 ronde aku mau, loh kan? Karena kurang ajar nih, kan gitu ya, kan gitu ya. Ini bukan guyonan sebenarnya, ini nggak cocok lah, ya, nggak cocok gitu ya, nggak cocok ini. Ya. Jadi mahasiswa yang benar-benar niat pengen nyuarain aspirasi malah ketutupan sama mbak-mbak, bacanya apa ini? Cringe gitu ya. Apa itu artinya tuh? Renyah. Orangnya tuh maksudnya gampangan gitu mungkin ya, gitu ya. Padahal masyarakat mungkin memberikan harapan untuk kritikan cerdas kalian, begitu ya. Di mana masyarakat tuh sekarang tanya-tanya, mahasiswa di mana nih sekarang, gitu ya. Kok nggak ada demo mahasiswa, gitu ya. Diem-diem aja mahasiswanya
Padahal masyarakat mungkin memberikan harapan untuk kritikan cerdas kalian, tapi ternyata pendidikan tinggi hingga sarjana isi kepalanya cuma seputar selangkangan. Ya, kita lihat nih, ya. Daripada BBM naik, mending kan nggak cocok ini ya. Ya. Ini bukan editan ya, tapi ini kenyataan nih ya. Udah sampai segitunya gitu loh. Ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya. Nah, inilah yang terjadi bagi muslimah yang umum ya, Kita lihat dulu ini. Jalan nggak ya? Ya, jadi apa? Anta ma'aman ahabba gitu ya. Itu engkau bersama dengan orang yang kau cintai kan begitu ya. Jadi artinya itu kan hadis Nabi ya. Jadi kalau yang dicintai yang begitu ya mudah-mudahan aja muslim itu ya. Ya. Ini berhubung non muslim ya. Kita khawatir nanti akan menyeret kita bukan ke jannah tapi malah sebalik, naudzubillah. Sekarang kita lihat muslimah yang ngaji. Artinya yang ngaji itu harusnya nggak kayak begini ya, tapi ini kenyataan ya. Entah ini cuman Bang, nggak tahu ya. Jadi memang ini jadi tren sekarang ya, alam ya. Ini apa cuman buat endorse lah gimana gitu ya. Padahal muslimah di zaman kejayaan Islam nggak main-main nih ya. Tapi ternyata malah ya. Laki-lakinya gimana? Nah, kita harus lihat juga laki-lakinya ya. Jangan ngejudge yang perempuan, ini laki-laki sekarang ya. Padahal di masa kejayaan Islam, main-main ya. Tapi inilah ya, kenyataannya begitu. Nah, sekarang kita coba berharap nih. Oke, bagaimana dengan kampus-kampus Islam nih? Ternyata malah kampus Islam ini malah nggak sesuai yang diharapkan sebagaimana cita-cita pendiriannya dulu gitu. Ya, malah lahir banyak yang aneh-aneh nih. Misalnya UIN atau IAIN itu ya. Ini kan awal dibentuknya sangat mulia, tapi ternyata memang jadi Islam itu malah bukan dipelajari, dikaji untuk jadi keyakinannya tambah mantap atau dijadikan landasan kehidupan, tapi Islam tuh cuma dijadikan subjek untuk diteliti doang gitu ya. Jadi artinya gini, Islam tuh hanya ditinjau gitu aja, hanya dikaji ya. Nanti masalah pengkajiannya negatif positif itu belakangan ya. Yang penting dikaji dulu sebagai bahan pemikiran. Bukan ketika kita kaji Islam ini nanti akan meningkatkan keyakinan dan keimanan kita, menjadikan kita semakin beramal soleh. Enggak begitu ya, enggak ya. Tapi dikaji. Makanya kadang-kadang yang nyeleneh itu malah dapat tempat. Nih, kita lihat nih ya. Ini lama sih, tapi kita perlu buka terus ya, jangan sampai lupa. Nggak tahu ini masih ada apa enggak, karena ini yang terbongkar. Ospek mahasiswa Fakultas Usuluddin loh ini itu ya. Salah satu UIN yang ada di Indonesia ya, Bandung lah gitu ya. Dia membentangkan spanduk selamat datang di area bebas Tuhan. Nah, itu dia. Terus zikirnya pun bukan Allahu Akbar, iya, tapi anjinghu Akbar. Wah. Di UINSA itu sempat tuh
posternya itu berjudul pembusukan Tuhan. Wah, dia salah, Tuhan yang membusuk gitu. Jadi itu sampai begitu ya. Tapi kan ketika diklarifikasi dia bilang bukan Tuhan yang busuk, tapi ajaran Tuhan yang membusuk. Wah, mulai deh ya. Udah mulai main perkataan gitu ya. Tapi intinya begitu, sebenarnya menghinakan ya, naudzubillah. Terus ini ini juga ada ini. Jadi dia katakan Al-Qur'an itu muntat sakhofi gitu ya. Hasil kebudayaan manusia gitu. Terus di Jawa Tengah ternyata mereka menerbitkan buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Nah, itu ya. Ini yang mengeluarkan itu yang mengeluarkan itu kampus-kampus Islam gitu ya. Itu ya. Sampai yang ramai kemarin di UIN Sunan Kalijaga kan, disertasi ini yang melegalkan hubungan seksual non marital atau di luar pernikahan gitu ya. Jadi artinya hubungan di luar pernikahan itu dianggap legal. Wah ya, rusak bener nih ya, disertasi itu. Ya, terbaru banget nih kalau saya yang dilihat sampai Mbak Lasri ini, yang terbaru adalah video viral sekumpulan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri di kota ini yang kemudian berjoget di area masjid. Nah, itu. Ya Allah. Jadi kampus-kampus yang diharapkan paling terdepan dalam mensiarkan keislaman malah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang menjatuhkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, itu dia kan. Maka teman-teman, ini yang kita alami nih sekarang ya. Ini yang kita alami sekarang. Tapi di sisi lain, ternyata yang jadi fokus pemerintah itu adalah radikalisme. Nah, kita perlu tahu, kita bahas sedikit ya. Kita bahas sedikit. Karena ini kan selalu jadi, kebetulan saya kemarin habis ngikuti kegiatan moderasi beragama ya, dari Kemenak gitu. Saya dapat file-filenya, kita cukup tahu saja ini ya. Jadi paham yang merusak toleransi dan ideologi negara. Nih, konservatisme, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Nah, ini dia. Jadi kalau konservatisme, paham perilaku keagamaan yang secara ketat memelihara dan mempertahankan ajaran yang dianggap murni dan berusaha dipraktikkan secara fanatik. Kalau radikalisme, melakukan perubahan sosial, politik, keagamaan sesuai dengan paham mereka dengan cara yang revolusioner. Kalau sudah ekstremisme, paham atau perilaku keagamaan yang meyakini hanya fahamnya saja yang benar, yang lainnya salah dan sesat dan harus dilawan atau diperangi, sehingga penganutnya mengekspresikan dengan kekerasan sampai ujungnya adalah terorisme, paham ekstrim yang diwujudkan dalam perilaku keagamaan yang menjadikan kekerasan sebagai cara untuk melakukan perubahan atau mencapai tujuan. Dikaji asal usul radikalisme. Saya nggak mau bahas yang nomor 1 ya, saya mau bahas yang nomor 2 aja ya. Nomor 1 itu perlu dibahas khusus ya. Nanti biar Ustadz Sarif aja yang bahas itu ya. Tapi ini teman maaf ya, ini PPT nggak main-main nih ya, dari staf khusus ya, staf khusus Wakil Presiden RI, dan ini guru besar ya. Ini guru besar ya, ini nggak main-main nih, itu dia. Lihat. Nah, nomor 2 yang saya agak lucu ini ya. Oleh Hasan Albana gitu ya. Dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun, Ikhwanul Muslimun ya. Baik, kita lihat nih Hasan Albana ya. Ini saya lihatkan gambar. Ini masih ada nih dokumen sejarah Indonesia nih ya. Kan kita merdeka tahun 45, tapi kan kita butuh pengakuan kemerdekaan toh. Nah, orang-orang yang mendukung kemerdekaan tuh dari Palestina dulu. Misalnya ini pebisnis Palestina yang nyumbang untuk perjuangan kemerdekaan kita, termasuk Syekh Amin Husaini ini yang teriak-teriak di radio di Berlin, Jerman, supaya negeri-negeri Islam mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi karena kita cuman deklarasi kita udah merdeka loh, itu nggak ada gunanya kalau negara-negara lain tidak mengakui kan gitu ya. Makanya sampai bapak-bapak bangsa kita, tokoh-tokoh bangsa kita tuh harus
lobby-lobby ke negara-negara Islam. Nah, tercatat dalam sejarah Mesir yang mendukung pertama kali secara negara. Kalau mendukung pertama kali Palestina, tapi Palestina nggak bisa mengakui secara negara karena Palestina juga sudah dijajah oleh Inggris kan gitu ya. Jadi yang pertama itu mendukung pertama Palestina, yang secara resmi negara itu Mesir. Nah, Mesir itu dukungannya dari mana? Karena ada organisasi yang sangat kuat saat itu. Ya, bahkan kekuatannya itu bisa ngelebihi pemerintahan Mesir. Nah, organisasi itu namanya adalah Ikhwanul Muslimun. Nah, dan pimpinannya Hasan al-Banna. Kita lihat nih foto beliau dengan Kiai Haji Agus Salim. Ya. Jadi beliaulah Hasan al-Banna lah yang kemudian ikut mendukung pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi nggak main-main perannya sebenarnya ya. Tapi di sini dikatakan ini asal muasal radikalisme. Ya, berarti yang dukung kemerdekaan kita radikal juga berarti ya. Wah, jadi radikal sebenarnya. Aduh, ini dia ya. Ini gampang nih ya. Pokoknya yang mereka khawatirkan tuh ini sebenarnya nih ya. Coba tak lihatkan ini. Sampai jam berapa? Syekh Fatih. Oh, jangan aman-aman ya. Nah, ini yang mereka khawatirkan tuh ini sebenarnya, yang pemerintah khawatirkan tuh ini. Baik, kita jangan kayak begini juga, ya. Yaitu yang mengkafirkan negara ini itu terus kita akan tolak. Nggak mungkin ya, nggak bisa. Jangan sampai ada paham itu, ya. Nah, jadi seperti JI, ISIS gitu ya, yang kemudian bikin teror gitu ya. Nah, termasuk yang kemudian sampai berangkat ke sana segala macam itu ya, ternyata kena prank juga di sana kan ya, orang maunya makmur tapi ternyata enggak gitu, nggak tahu itu masih punya usut. ISIS juga buatan Amerika juga, wallahu alam ya. Terus nah jadi dianggap nih, jadi fokus pemerintah itu lebih kepada radikalisme. Jadi yang tadi itu nggak dijadikan bahan perhatian lebih utama lah. Yang lebih utama tuh ini radikalisme ya. Nih, misalnya tuh penceramah radikal. Jadi intinya teman-teman, jadi radikal tuh ada slide-nya yang nggak saya dapatkan itu. Ini sudah saya foto. Jadi radikal itu intinya 4 sebenarnya. 4 saja. Ya, kita yang harus waspadai jangan sampai kita terkena paham ini, dan kalaupun yang dimaksud oleh pemerintah itu begini, kita juga harus luruskan. Misalnya ya, di sini menolak Pancasila, ini nggak bisa, ya itu nggak bisa. Makanya kan kalau organisasi Islam, apalagi yang udah berdiri dulu dibandingkan Indonesia, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, NU, itu nggak mungkin nolak Pancasila, nggak mungkin. Ya, karena sudah sepakat, apalagi nggak perlu nolak uang yang ikut melahirkan, mendirikan negara ini adalah ormas Islam yang kontribusi besar kan gitu ya. Artinya nggak mungkin menolak Pancasila, ormas-ormas Islam itu, termasuk Al-Irsyad di dalamnya. Satu, menolak NKRI itu juga nggak mungkin. Ya, ngapain kita nolak? Oh, kita yang ikut berjuang kan gitu ya. Bahkan kita yang berkontribusi paling banyak. Jadi ini nggak mungkin ada masalah. Jadi sekiranya ada yang kemudian mengatakan NKRI itu kafir gitu ya, Pancasila togut, nah itu sudah bermasalah itu ya. Itu nggak mungkin dalam tataran kita. Berikutnya intoleran. Nah ini teman-teman harus bahas nih. Ini harus dikaji khusus ya. Apa yang dimaksud intoleran menurut pemerintah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan bagaimana batasan toleran menurut agama kita kan gitu ya. Jadi kita nggak serta-merta mengamini nih. Kita ambil contoh ya. Masa ini kemudian gara-gara kita khawatir, kita takut dibilang intoleran, berarti kita harus begini gitu? Harus begini supaya kita nggak dibilang intoleran gitu dah? Kan nggak gini juga kan ya Allah ya, nggak gini juga ya. Atau kayak begini misalnya, kan nggak begini juga ya, gitu ya. Gitu ya. Iya, toleran ya, tapi jangan ke blabasen gitu ya.
jangan kebelabasan tapi kan gitu ya. Itu dia. Itu ya. Itu ya. Dan kapan mengaji kalau ngaji fikih ya, ini salah satu kitab fikih yang dikarang oleh Ustadz Indonesia, tebal ini, ratusan halaman. Dan kita bilang kafir gitu loh. Kita nggak boleh bilang orang lain kafir tuh nggak boleh. Gitu. Itu harus dicek ulang gitu. Jadi non Muslim hari ini itu belum bisa atau belum tentu disebut kafir. Wah, jadi udah mulai ditafsirkan modern tuh ya untuk merawat keragaman yang ada. Nah, ya, berarti jangan baca surat Al-Kafirun. Nah, ya, itu bahaya tuh. Ya, itu dia ya. Ini makanya saya katakan tadi, ini yang dimaksud radikal oleh pemerintah ya belum tentu itu cocok dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kita anut dan kita yakini selama ini. Maka perlu ada pelurusan bersama lah ya gitu ya. Kan kalau kita mengatakan non muslim kafir bukan berarti kita harus merangi mereka, kan enggak kan gitu ya. Enggak, makanya kita perlu bahas tuh toleransi batasannya tuh yang mana sambil buka sejarah Islam tuh ya. Tuh kapan-kapan kita bahas lah tentang toleran tuh ya. Mau fikih lebih lengkap nanti kita kaji sama ustadz yang fokus tentang fikih. Nah, terus gimana bekal nih terakhir supaya menghadapi berbagai macam fitnah, teman-teman disadiin. Yang pertama minta perlindungan, berdoa ya. Yang kedua bersabar ya saat menghadapinya. Yang ketiga selain berdoa sama bersabar tetap harus melakukan amalan soleh ya. Tetap kita harus ya salah satu wadahnya di organisasi kita ini ya Al-Irsyad Al-Islamiyah ini dengan sarana untuk melakukan ketaatan kepada Allah ya, dan kemudian kalau bisa pun kita memohon husnul khotimah ya, sehingga ada doa khusus di zaman fitnah itu ada tuh, nanti bisa dihafalin gitu ya. Kayaknya udah hafal lah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat ya wa hubbal masakin dan seterusnya, itu sudah dihafal, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kiat-kiat tadi menyelamatkan kita semua dan anak cucu kita ke bawah nih. Jangan lupa nih ya. Karena yang kita hadapi sekarang yang dihadapi anak cucu belum tentu sama ya. Bisa jadi anak cucu kita lebih berat ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.